Selamat pagi semua. Kali ini kita akan menuju ke Baduy. Sampai ketemu di Baduy. Untuk menuju ke desa Kanekes memerlukan waktu sekitar 2 jam dari Pandeglang. Suku Baduy atau orang Kanekes merupakan kelompok masyarakat adat etnis Sunda yang hidup bersama di alam di pegunungan Kandeng di desa Kanekes, kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi dalam 2 golongan yang disebut dengan Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan pikuku atau aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan saudaranya Baduy luar. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes adalah keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama manusia. Adam dan keturunannya termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik atau mandita untuk menjaga harmoni dunia. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran atau di sekitar Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Saat itu Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Penguasa wilayah tersebut, Pangeran Pucuk Umum, menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng. Keberadaan pasukan itulah yang tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng. Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa yang lalu identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup. Tujuannya adalah untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Teori lain mengatakan sejarah Baduy dimulai ketika Kian Santang, putra Prabu Siliwangi pulang dari Saudi Arabia setelah memeluk Islam di tangan Sayyidina Ali. Sang putra ingin mengislamkan sang Prabu beserta para pengikutnya. Pada akhir cerita dengan Waksit Siliwangi yang diterima sang Prabu, mereka keberatan masuk Islam dan menyebar ke penjuru Sunda untuk tetap memegang teguh keyakinannya. Prabu Siliwangi dikejar hingga daerah Lebak yang sekarang menjadi tempat bermukim suku Baduy. Sang Prabu bersembunyi hingga ditinggalkan oleh pengikutnya. Lalu sang Prabu di daerah Baduy tersebut berganti nama dengan gelar baru Prabu Kencana Wungu, yang mungkin gelar tersebut sudah berganti lagi. Di Baduy dalamlah Prabu Siliwangi bertahta dengan 40 pengikut setianya hingga mangkat di Cekusik, Baduy dalam desa Kanekes. Sekianlah cerita asal-usul suku Baduy. Ayo kita dengarkan cerita lainnya dari warga setempat. Makanya di sini ada sering diantar karena ini kan petunjuk jalan, karena kita kan udah tahu wilayah riwayat Baduy. Anak-anak ada yang bisa disabah, ada yang nggak boleh disabah. Itu bila mana kita misalnya ngelarang yang itu, misalnya kita pengen tahu aja gitu disabah gitu, itu akibatnya kena diri kita sendiri itu di sini. Terus seluruhan Baduy
juga itu ada seluruhnya itu ada 68 kampung. Ya, kalau Baduy itu yang 60-80 kampung tuh Baduy dalam, Baduy luar apa total? Pokoknya keseluruhan totalnya ada 68 kampung. Kalau Baduy dalam itu ada 3 kampung, Cibeo, Cikatawana, Cikesik itu Baduy dalam. Luar dari situ itu Baduy luar yang 60 lebihnya, itu 65 kampung. Gitu. Ya ini kan kampung ketiga. Kalau pertanahannya seluruhannya 5.500 hektar. Yang nggak boleh digarap itu 3.000 hektar namanya hutan tutupan, leuweung tutupan. Yang sebut yang leuweung larangan itu. Itu bercocok tanamnya di daerah situ. Dari situ nggak boleh digarap. Yang 3.000 hektarnya, yang 2.500 hektar itu baru boleh. Yang itu nggak boleh. Yang hutan tutupan namanya. Yang nggak boleh disabah. Iya. Terus di sini ada setiap kampung itu ada sesepuh itu yang nggak boleh dipoto, yang contoh rumahnya contoh Baduy dalam kan ada, tiap kampung Baduy luar itu ada, itu nggak boleh dipoto. Terus banyak sih larangannya gitu. Kalau di situ mah banyak. Iya. Kita menjaga kita keselamatan, bawel gitu ya kan, kasih tahu begini begitu. Untuk keselamatan kita semua. Cukup segitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Itu kan rumah sesepuh yang nggak boleh dipaku. Seperti Ciri-ciri rumahnya itu seperti apa? Ciri rumahnya satu nggak dipaku, keduanya itu ada tanjanya di atas lingkaran bulat. Itu rumah sesepuh Baduy. Cuman ininya mah yang nggak dipaku lah. Pokoknya yang ada lingkaran di atas ya. Ya, yang nggak dipaku rumahnya, nggak, yang separuhnya kan dipaku. Kalau itu kan nggak dipaku seperti Baduy dalam. Itu nggak boleh menggunakan kamera di situ. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Kalau misalnya ada lingkaran piring itu yang tinggi itu namanya lumbung padi Baduy dalam. Itu ciri khasnya. Yang kayak begini lumbung padi Baduy luar. Kalau bila mana yang nggak tahu, yang nggak kuat ke Baduy dalam itu, ini ada contohnya seperti begitu. Iya. Itu dikasih contoh aja supaya nggak usah ke dalam lagi ya. Tahu gitu. Baduy dalam seperti gitu. Rumahnya juga kan itu tinggi, tangganya juga. Kalau ini kan pendek. Kenapa di sana tinggi? Menghindari binatang gitu ya Pak? Bukan menghindari binatang, udah cerias. Ciri khasnya ya kayak begitu. Kesatu dari perbedaan Baduy dalam sama Baduy luar, kesatu kan dari rumah, kedua dari lumbung padi, ketiga dari pakaian, keempatnya kalau misalnya Baduy dalam mah kan nggak boleh pakai alas yang nggak boleh dipelihara itu kambing, sapi, kerbau, sama bebek itu nggak boleh. Terus keduanya itu nggak boleh nyawa yang nanam padi dikasih air gitu, nggak boleh. Di sini nanam padi gogo. Yang boleh dipelihara itu anjing, kucing, sama ayam kampung. Kalau anjing itu buat ngejaga kampung, kalau kucing itu buat ngejaga tikus, kalau ayam kampung itu buat selamatan kalau orang meninggal, terus orang pernikahan gitu. Terus kalau padinya juga, kalau yang di lumbung padi ini nggak boleh dimakan selagi kita beli. Ada yang 20 tahun ini lumbung padi juga, padinya iya. Dibukanya itu kalau lagi ada acara aja, acara pernikahan, misalnya acara orang meninggal, itu baru ditumbuk. Nggak boleh digiling. Itu padinya ya. Kalau anak-anaknya itu masih ini nggak boleh sekolah, terus nggak boleh ada listrik di sini. Kenapa nggak boleh sekolah Pak? Karena itu udah peraturan adat dari sononya langsung, peraturan dari atasnya kalau kita. Ya, dan ngikutin peraturan itu. Iya Pak. Kalau masalah pernikahan, misalnya di sini, di situ nggak kesatu nggak boleh polygami, keduanya nggak boleh pacaran. Kalau di Baduy dalam itu sistemnya dijodohin, ya, mau nggak mau harus dia ngelaksanain orang tua gitu, nurut sampai mati. Ya nikahnya nikah gaib, nikah roh, nikah jiwa, sampai mati nggak boleh kawin cerai. Kalau Baduy dalam, kalau Baduy luar itu udah kayak kita, ya cuma boleh nikah sama yang lain tapi nggak boleh tinggal di sini. Nah, harus keluar, soalnya di sini nggak boleh dicampurin rumahnya sama rumah-rumah dari luar gitu. Misal kita nikah sama orang sini pakai sabun, dibawa keluar, soalnya di sini kan beda agama. Di sini agamanya Yuanis, mau istirahat Tuan. Itulah dia cerita singkat suku Baduy. Bagi teman-teman yang ingin tahu
info lebih lanjut silakan baca di Oh, capek istirahat aja dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Sekian jalan-jalan kita ke suku Baduy. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya.